Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik ya. Jadi ini video edukasi ke-20 ya. Hari ini gue mau ngomongin soal settingan remote AC. Ya, karena banyak yang nanya di YouTube-nya kita juga banyak yang nanya, kok settingan remote AC biar AC-nya hemat tuh gimana? Gitu ya, sekalian aja gue bikinin videonya dan penjelasan secara general fungsi-fungsi tombol di remote AC ya, karena semua brand-brand AC itu tombol-tombol di remote-nya beda-beda guys ya. Ada yang komplit banget, ada yang sedikit banget tombolnya, ada yang tombolnya banyak tapi banyak yang nggak berfungsi tombolnya gitu ya. Jadi kita mau ngomongin hal yang secara general aja nih guys, oke? Sekarang gue udah pegang 3 remote guys, nih ya. Ini remote-nya Panasonic nih, yang XUXKP ya. Gitu, ini remote-nya Panasonic nih, ini bisa di slide nih remote-nya ya. Nih, gue pegang, ini gue ambil contoh aja dari 3 brand ya, karena kebetulan remote-nya yang ada di toko gue, tiga-tiganya yang ini gitu ya. Ini remote-nya Aqua, yang VSW ya, inverter VSW, ya top of the line-nya Aqua nih, ya. Gitu, terus yang satu lagi, ini remote-nya FTKC, ya, ada di tas gue nih. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan, kepotong kameranya ya. Cuma ini remote-nya FTKC, AC-nya di tas gue ya. Ini remote-nya FTKC, remote-nya Daikin yang baru, yang Alpha Inverter FTKH juga mirip banget sama ini remote-nya ya. Remote-nya mirip ini. Ya, jadi banyak fitur-fitur yang nggak bisa dinyalain kecuali disambung ke aplikasi GoDaikin. Ya, nanti baru banyak settingan-settingan yang harus diaturin lewat GoDaikin. Ini untuk Alpha Inverternya FTKH ya. Gitu. Nanti yang ini kan yang XUXKP nih ya. Gitu. Nanti AC-nya mau sebentar lagi digantikan sama tipe baru ya, yang HU-CKJ. Oke? Nah, kita mulai aja ya guys ya videonya ya. Jadi guys gini, yang pertama nih, tombol apa dan mode apa yang di semua AC itu ada. Mau merek apapun pasti ada ya. Yang pertama adalah mode, namanya mode cool. Itu pasti semua AC ada. Ya, gitu. Ada yang ada tulisannya, ada yang enggak masalahnya guys. Nih kayak di remote-nya Daikin tuh ada tombolnya sendiri tuh cool, ya, warnanya hijau Tosca. Ya, ini tulisannya cool nih, gitu ya. Gitu, kalau yang di merek-merek lain biasanya cuma mode nih, kayak di Aqua nih cuma mode nih. Jadi mesti ngelihat di dalam gambar AC-nya. Ya, biasanya gambarnya lambangnya lambang bunga S, gitu ya. Itu menandakan kalau sedang di mode cool gitu. Kalau yang di Panasonic punya tombolnya juga mode, tapi di layar remote-nya ada tulisannya cool gitu. Kalau yang di Aqua punya cuma lambang bunga es gitu. Jadi ya tergantung kalian beli merek apa, bisa beda-beda ya. Ada yang ada tombolnya, ada tulisannya cool, ada yang nggak ada, jadi cuma gambar bunga es. Ada juga yang di remote-nya gambar tulisannya cool gitu. Oke? Jadi di semua AC itu pasti ada mode cool ya. Jadi untuk di Indonesia memang kita cocoknya pakai mode cool gitu. Kemudian ada mode lagi yang namanya mode dry ya. Mode dry itu dipakai kalau lagi hujan badai tuh di luar tuh ya, kalau atau kamarnya lembab banget gitu ya. Makanya gue selalu menyarankan kalian itu beli termometer yang ada hygrometernya di kamar ya. Mau beli toko hijau, toko oranye terserah ya. Beli termometer ruangan yang ada kelembapannya. Oke, kalau kalian lihat nih ditaruh di dalam kamar yang nggak kena angin AC ya, posisi termometernya jangan yang pas kena angin AC. Nanti kan nggak akurat ya kan. Jadi taruhnya mau di bawah AC kek, mau di mana kek, yang penting nggak kena AC-nya ya. Nanti kalian bisa lihat tuh suhu ruangannya berapa sama kelembapannya berapa. Kalau terlalu lembab, kayak di atas 70%, itu bisa pakai mode dry supaya kelembapannya turun ya. Ngaruhnya apa kok? Itu ada video terpisah tuh, soal kelembapan ruangan sama rasanya dinginnya AC di kulit, itu rasanya berbeda. Itu ada videonya sendiri ya, di edukasi nomor 2 kalau nggak salah. Soal posisi outdoor AC sama kelembapan. Nanti coba ditonton juga guys. Kalau nggak tahu videonya nggak panjangan. Ini ngomong gini udah 4 menit nih. Ya. Jadi ini biasanya di semua AC ada. Mode dry ada, mode cool ada, mode fan doang tuh ada juga. Mode fan itu cuman angin doang ya. Jadi AC-nya kayak kipas angin. Kompresornya nggak nyala. Cuman kayak kipas angin tuh. Itu biasanya itu dipakai kalau buat teknisi abis cuci AC, biasanya dinyalain mode fan doang tuh supaya evapnya kering, nggak jamuran abis dicuci gitu ya. Jadi mode fan tuh ya sebenarnya kalau di Indonesia nggak ada gunanya karena kan Indonesia butuh dingin ya gitu ya. Terus ada lagi mode auto guys, ya mode auto. Nah ini juga di setiap brand berbeda-beda ya. Kalau kayak di Daikin itu nggak ada mode autonya gitu ya, nggak ada tuh mode auto. Di sini nggak ada nih mode auto nih ya. Nggak ada mode auto sama sekali, nggak ada gitu ya. Yang dia ada mode powerful yang memaksa AC-nya bekerja maksimal gitu, dingin maksimal, kecepatan anginnya maksimal gitu ya. Kalau di remote-nya Aqua ada nih mode auto ada
ya. Kalau di Panasonic beda lagi tuh, mode autonya namanya e-auto X, beda lagi. Jadi dia dicampur sama mode powerful gitu. Jadi kalau dinyalain e-auto X, dia bisa jadi mode powerful, bisa jadi mode dry, bisa jadi mode cool gitu. Dia menyesuaikan sendiri gitu. Sedangkan kalau yang di Aqua dan di beberapa merek lain gitu ya, itu mode mode autonya biasanya ya kalau kayak di kalau kayak di Daikin kan memang nggak ada mode auto ya, jadi memang mesti milih. Bahkan untuk nyalain AC-nya aja kalau Daikin mesti mencet mode cool langsung, gitu ya, atau mode dry, gitu ya. Jadi nyalainnya pakai tombol-tombol langsung masuk ke menuju modenya, gitu ya. Nggak kayak AC-AC yang kayak Aqua sama Panasonic yang gue contohin ini ya guys ya, gitu. Jadi ada juga mode auto ya, kalau di Panasonic dijadiin satu sama e-auto X, namanya e-auto X ya. Bisa ada humidity sensornya juga guys. Nanti di AC yang baru juga tuh, di AC yang terbaru yang HUCKJ malah e-auto X-nya bahkan di mode dry juga bisa bekerja tuh humidity sensornya ya. Jadi kalau kalian pakai e-auto X nanti di HUCKJ yang baru, nanti mungkin keluarnya mungkin bulan Mei ya atau bulan Juni keluarnya gitu ya. Itu dia bisa pindah-pindah mode sendiri dan ada humidity sensornya. Kalau terlalu lembab dia bisa mode dry sendiri. Kalau udah turun nanti dia balik lagi ke mode cool gitu ya. Gitu. Cuma kita nggak bisa milih tuh kelembapannya berapa. Yang Aqua ada tuh tombolnya precise humidity tuh. Ya kalau dipencet, kelembapan ruangannya dijaga 57% gitu ya. Terus kadang-kadang nih, kalau brand China, di remote-nya juga ada satu mode lagi guys. Mode heat, panas. Di Urusara juga, Daikin juga dulu ada tuh. Modenya ada mode heat, atau jadi pemanas gitu ya. Karena kalau di Jepang, di China itu kan negaranya 4 musim. Jadi kalau pas musim salju, AC-nya juga bisa ngeluarin udara panas. Nah biasanya kalau yang di AC-AC yang dijual di negara 4 musim, itu memang ada mode heat-nya guys ya. Dulu Urusara juga yang buatan Jepang, Daikin punya juga dulu ada mode heat-nya, cuman di Indonesia yang nggak kepake, gitu maksudnya ya. Dan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang supaya mode heat-nya itu bisa jalan, gitu loh. Balik lagi nih sekarang, ya, balik lagi. Gimana caranya supaya setting remote gimana yang supaya hasilnya hemat? Ini jawabnya agak sulit guys, ya, agak sulit gitu. Karena kalau mau hemat udah pasti suhunya setinggi-tingginya. Intinya gitu ya, set temperatur di remote-nya setinggi-tingginya tentu saja ya. Semakin tinggi angkanya, semakin hemat listriknya. Karena semakin mudah mengejar suhunya gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh nih ya. Ini di Aqua nih sekarang settingannya 20. Yang di XU XKP settingannya 27, ya kan? Udah pasti settingan yang 27 yang lebih hemat. Gitu. Cuman kadang-kadang gile 27 panas dong kok. Keringetan kalau tidur. Ada juga orang yang 27 udah pakai selimut, guys. Ada yang set suhu 20 malah nggak pakai baju saking masih panas katanya gitu. Ini kita ngomong all things being equal ya. Atau AC-nya nggak masalah, nggak ada kerusakan, dan PKAC-nya cukup untuk ruangan. Oke, contoh misalnya 3x4 pakai 1 PK. 3x3 pakainya 3/4. Nah, ini kita baru bisa ngomong nih. Gitu maksudnya ya. Cuman cara untuk mendapatkan settingan suhu atau settingan remote supaya AC-nya irit gimana? Setinggi-tingginya. Settingan suhu remote-nya setinggi-tingginya. Intinya gitu. Gitu ya, pokoknya 24 sama 25 aja beda. 25 pasti lebih irit. 25 sama 26 udah pasti lebih irit 26. 26 sama 27 udah pasti lebih irit 27. Jadi sebenarnya cara settingannya ya setinggi-tingginya. Tapi kan jangan sampai mengurangi kenyamanan kalian ya. Udah beli AC mahal-mahal, settingannya harus 27, yang kita keringetan, kepanasan, nggak bisa tidur, ya buat apa? Gitu maksudnya gitu loh, ya kan? Jadi yang paling berpengaruh adalah settingan suhu di remote sih guys, sebenarnya guys. Ya yang pertama tentu saja PK-nya mesti cukup ya. Kalau PK-nya kurang ya susah. Ruangan 4x4 pakai AC setengah PK ya repot. Gitu maksudnya ya. Ya mau di set suhu berapa aja ya nggak akan pernah nyampe juga gitu kan maksudnya kan. Jadi selama PK-nya bener, dan terutama pakai AC inverter ya guys ya. Ini balik lagi, kenapa ngomongnya inverter mulu sih kok ya? Kalau AC standar nggak ada settingan buat supaya bisa hemat listriknya guys. Kenapa? Karena buatnya AC standar non inverter itu nggak bisa naik turun. 1 watt doang. Begitu nyala, kalau di brosur wattnya 800, ya nariknya 800. Mau set suhu 18, mau set suhu 28, sama-sama 800 nariknya. Jadi apa yang mau disetting, nggak ada settingannya. Jadi kalau pakai AC standar terserah. Mau bikin suhu berapa, mau bikin 18, mau bikin 16, nggak ada efeknya. Narik dayanya sama. Gitu. Nah ini yang bisa dibahas adalah di AC inverter. Kenapa? Karena AC inverter wattnya bisa naik turun. Makanya settingan remote dan suhu itu sangat pengaruh di AC inverter. Gitu ya. Kalau memang PK-nya sudah cukup, gitu kan, setting suhu lebih tinggi sedikit akan berpengaruh direct ke
konsumsi listriknya. Gitu ya. Jadi settingannya berapa? Sebenarnya susah guys jawabnya guys. Kenapa? Karena kondisi kamar tuh beda-beda. Kondisi udara kamar beda-beda. Kelembapan ruangan setiap kamar juga beda-beda ya. Di rumah yang sama aja kelembapannya kamar 1 dan kamar 2 aja bisa beda. Gitu ya. Suhu awalnya juga bisa beda. Walaupun di rumah yang sama loh. Gitu maksudnya ya. Kamar 1 sama kamar sebelahnya gedenya sama, suhu dalamnya bisa beda. Suhu awalnya ya. Suhu awal itu juga pengaruh guys ya. Suhu awalnya kamar sebelum masih dinyalain itu juga pengaruh. Ya, kalau dari awalnya suhu kamar yang satunya 27, yang satunya 25, saat pertama kali nyalain AC, udah pasti nanti lebih irit yang suhu kamarnya awalnya 25. Gitu. Jadi susah. Menjawabnya sebenarnya agak susah. Gitu ya, nggak semudah A dan B, nggak semudah yang, jadi agak abu-abu nih jawabannya nih, gitu ya. Terus kalau orang nanya, kok berarti suhu AC inverter itu nggak boleh set suhu 22 ya kok? Nanti boros listrik ya kok? Bisa iya, bisa nggak. Kenapa guys? Kalau memang suhu ruangannya bisa benar-benar 22, ya nggak boros-boros amat. Karena suhunya benar-benar bisa nyampe 22. Gitu, ya. Berarti kalau 20 kan hampir nggak mungkin kok. Kalau pakai inverter kok berarti nggak boleh set suhu 20. Kalau kamarnya 3x3 pakai 2 PK, ya 20 bisa aja mencapai. Dan irit nggak? Irit, walaupun nggak seirit pakai 24 misalnya. Tapi 20 ya bisa irit juga. Gitu loh maksudnya. Dibanding AC standar pasti jauh lebih irit. Gitu, karena memang suhu kamarnya memang benar-benar bisa mencapai 20. Gitu, jadi settingan suhu inverter yang hemat listrik itu adalah, yang paling benar jawabannya adalah set suhu yang bisa dicapai sama remote-nya. Ngerti nggak maksudnya guys? Jadi suhu ruangannya benar-benar bisa sama dengan suhu remote. Itu adalah cara setting remote AC inverter untuk mendapatkan kehematan listrik. Gitu, karena kan kerjanya AC inverter itu kan mengejar suhu. Kalau sudah mendekat suhu remote, kalau sudah mendekati suhu ruangan, listriknya bakal turun. Kalau sudah sama dengan suhu ruangan, bakal turun lagi. Bahkan turun banget. Kalau sampai di situ, tergantung udara di sekitar outdoor. Kalau udara di sekitar outdoornya juga rendah, mungkin kayak di jam 3 pagi, jam 4 pagi, itu kan rendah tuh suhunya di sekitar outdoor. Beda dengan jam 12 siang, jam 1 siang ya. Gitu. Nah itu kompresornya bisa mati. Kalau kompresornya bisa mati, kalau kompresornya mati, itu semua AC inverter merek apapun pasti tarik daya cuma di bawah 100. Karena basically yang nyala cuma fan-nya indoor doang sama lampu-lampu. Gitu. Jadi udah pasti konsumsi dayanya di bawah 100. Kalau ada yang nanya, ada juga yang nanya tuh di YouTube, kok gimana cara settingan remote AC inverter supaya bisa 100 watt gitu? Yang pertama, suhunya jangan rendah-rendah. Gitu ya. Pastiin suhunya mesti bisa dicapai sama AC-nya yang pertama. Gitu ya. Jadi udah pasti, apalagi kalau siang hari ya guys ya. Kalau siang hari, kalau set suhu di bawah 25 agak repot. Karena mengejar suhu di bawah 25 kalau siang hari itu susah. Dibanding malam hari ya. Atau apalagi kalau subuh dini hari. Jadi, inverter bohong ya kok. Bisa cari daya cuma 100-an watt. Enggak bohong. Bisa. Gitu maksudnya ya. Cuma tergantung dari settingan remote, tergantung dari suhu luar rumah, sama tergantung dari suhu di dalam kamar lu sendiri. Gitu maksudnya ya. Kalau lu setnya 27-28 gitu ya. 27 deh. Gitu, atau 26 gitu. PK-nya cukup pagi-pagi buta gitu, jam 3, jam 4. Itu mah kemungkinan besar bisa mati malah kompresornya. Bahkan nggak 100, di bawah 100 listriknya. Gitu ya guys ya. Ya. Apalagi ya, ini videonya udah cukup lama nih kayaknya. Cuman ya intinya begitu ya guys ya. Jadi pokoknya kalau menurut gue ya, settingan yang bagus itu adalah yang pertama tentu saja mode cool ya. Gue nggak ngomongin fitur ya. Fitur semua brand beda-beda ya. Bisa dinyalain, bisa enggak. Ngaruhnya juga nggak terlalu banyak ke konsumsi daya ya. Cuman yang pasti cara settingan remote itu adalah pertama mode cool, oke? Suhunya berapa kok? Gua nggak bisa jawab. Kenapa? Karena yang pertama tingkat dinginnya orang beda-beda. Ada yang 25 udah pakai selimut, ada yang 27 pakai selimut, ada yang 20 masih buka baju saking panasnya. Jadi gua nggak bisa jawab dengan pasti karena tergantung rasa dingin orang beda-beda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pokoknya intinya semakin tinggi suhunya semakin hemat. Gitu ya, semakin tinggi suhunya semakin hemat. Yang pasti nggak boleh itu 20 ke bawah, itu udah pasti nggak boleh. Set suhu 20 ke bawah itu pasti nggak boleh. Ya, apalagi pakai inverter. Karena suhunya nggak mungkin nyampe. Suhu kamar lu nggak mungkin segitu. Gitu, kecuali ya 3x3 pakai 2 PK gitu, 2,5 PK ya. Ya mungkin bisa nyampe 20 gitu ya mungkin ya. Cuma kalau di bawah 20 tetap berat ya. Gitu, tetap berat. Gitu ya guys ya. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian ya. Pokoknya setting remote kalau bisa 24, 25 udah cukup dingin bisa tidur, nyenyak, ya udah jangan diturunin lagi. Gitu loh maksudnya. Kalau emang kurang 23, 22 maksimal deh guys.
Ya, kalau dua-dua masih belum dingin, biasanya kurang PK, kotor, AC-nya bermasalah, atau memang ya kita tim beruang kutub gitu. Kalau suhu kamarnya udah bener-bener 22 atau 21 masih rasanya kepanasan ya. Ada nggak? Ada. Kemarin gue baru dari tempat customer gue gitu ya. Di daerah Bintaro juga ya. Lu tau nggak guys, kamarnya 4x5. Ya, 4x5. Pakainya Urusara 2,5 PK. Oke, kamar 4x5 pakai AC Urusara 2,5 PK. Ya, dia bilang masih kurang dingin kok. Ya gue udah setnya 18 kok, fan-nya mentok kok, gue tetap gak bisa tidur kepanasan, ya kan? Pas gue dateng, gue buka masuk kamarnya, buset dingin banget kamarnya guys, dingin banget kamarnya buat gue ya, buat gue dingin banget gitu maksudnya. Ini udah dingin banget gitu loh, tapi buat dia kurang, gitu ya maksudnya ya. Terus gue sampai bawa termometer, tau nggak guys suhu kamarnya berapa guys? 21,2 siang jam 11, 21,2 suhunya. Ini dia bilang panas, gue bilang aduh susah juga ya. 21,2 panas. Menurut gue udah dingin banget. Lantainya aja dingin banget, guys. Jam 11 siang, lantainya dingin banget lantainya. Ya, dia bilang kalau malam tidurnya sampai di lantai. Saking kepanasan katanya gitu. Akhirnya kan dia kan renovasi rumah tuh. Lagi bikin kamar baru. Luasnya 5x5. Pakainya 5 PK, guys. Pakai ducting 5 PK. Gue pertama saranin, udah pakai 3 PK aja. Nggak mau, nanti kurang dingin. Pakai 5. Ya udah pakai 5 PK, guys. Pakai ducting 5 PK serius, ini lagi dipasang AC-nya ya. Pakai ducting 5 PK gitu. Itu sama apa namanya sama orang-orang kita sampai mesti di apa ya, bukan diakalin tapi dihitung dengan cermat supaya nggak kondensasi karena AC-nya gede banget, PK-nya gede banget jadi pasti dingin banget, takutnya berembun kondensasi gitu ya. Jadi mesti dihitung dengan tepat ductingnya, jumlah lubang-lubangnya dan segala macam supaya nggak sampai kondensasi gitu maksudnya ya. Gitu karena ruangannya cuma 5x5 tapi pakai AC 5 PK. Gitu ya guys ya. Jadi ya sekali lagi begitu ya. Oke. Udah sampai di sini dulu aja. Nanti kalau ada yang kurang jelas, lu orang tanya aja di komen ya. Nanti pasti kita balas ya. Mimin sama gue pasti balesin, tenang aja ya. Pokoknya jadi intinya kesimpulannya adalah set suhu yang setinggi-tingginya. Kalau mau irit gitu ya. Kalau 25, 26 udah cukup dingin, ya udah jangan diturunin lagi ya. Kalau udah 23 masih kurang dingin, 22 masih kurang dingin, ya mungkin PK-nya kurang, mungkin AC-nya kotor, mungkin AC-nya bermasalah. Atau memang kitanya memang benar-benar ya tim ruang kutub gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi susah nih menjawabnya guys. Cuma semoga kalian bisa menangkap ya. Karena kalau ditanya, gue maunya dingin kok. Aduh dingin itu suhu berapa? Semua orang beda-beda guys. Gitu guys. Ya, oke. Jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, di komen, di like, di share. Jangan lupa ya. Itu di subscribe juga. Terima kasih ya guys ya udah dengerin ngoceh-ngoceh. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya ya. Bye-bye.